Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang kita perbuat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang kita ada di muka bumi ini. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petrus menimpalinya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Petrus mengatakan, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumah. Tentu kita yang sudah diselamatkan, kita berharap semua keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Kami tidak punya kemampuan untuk bertahan dalam dunia ini, Tuhan. Tapi Tuhan berkata supaya kami bertahan. Ada alasan-alasan mengapa Tuhan mengatakan kepada kami supaya kami bertahan. Tengah-tengah dunia yang fana ini, ada banyak orang yang sarkikos, mengambil hidup untuk bagian dunia ini, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi apapun itu Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau di dalam situasi dan kondisi apapun. Baik saat-saat apapun yang terjadi di hadapan kami saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal yang kami mohon kepadamu, kuatkan kami dalam menghadapi segala hal, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, Kristus menguatkan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan mereka yang ada di luar sana, biarkan mereka mengalami kekuatan daripada Tuhan dan menikmati penghiburan dari Tuhan dan juga pertolongan daripada Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyelesaikan hidupnya dengan jalan bunuh diri atau meloncat dari gunung yang tinggi dan lain sebagainya, tapi bertahan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati firman Allah, hamba-Mu yang akan berbicara Engkau urapi sehingga sampai kepada setiap hati kami, dari hati sampai kepada hati. Kami tidak menyampaikan dengan hikmat kami, dengan kekuatan kami, tapi kami menyampaikan firman-Mu dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menolong mereka semua yang mendengarkan untuk tetap hidup bersama dengan Engkau, dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, sengsara, dapat bertahan dengan hidup benar di tengah-tengah kesenangan yang ada, yang Kau berikan dan anugerahkan. Bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Allah dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 29. Dan satu ayat dalam Lukas 21 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita. Lukas
Ibrani 11 ayat 24, 29, Lukas 21 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Puji nama Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Seorang petinju kelas berat, dia harus mampu bertahan sampai 12 ronde. Menghadapi pukulan yang sangat kuat. Kadangkala ada orang yang tidak dapat bertahan, akhirnya KO. Ada pula orang-orang yang hampir tidak mungkin menang, tapi di saat ronde terakhir, seperti pemain tinju Indonesia, dia tidak akan mungkin lagi menang, tapi saat ronde terakhir ada kesempatan bagi dia melepaskan pukulan yang terbaiknya. Dan pada akhirnya menang, karena orang itu tidak bisa bangun lagi, dengan alias meninggal dunia setelah beberapa waktu. Itu lucky blow, pukulan yang sangat menguntungkan dia. Yang mau saya katakan apa di sini? Bertahan itu penting, sangat penting. Bertahan untuk hidup benar, bertahan untuk hidup suci, bertahan untuk hidup dalam ketaatan, bertahan untuk tidak menggelapkan atau mengkorupsi apa yang dipercayakan kepadanya. Bukan hanya pembesar-pembesar, walaupun ini secara khusus ditujukan kepada para pembesar. Kita lihat bagaimana Bupati Pati yang begitu sakti kelihatannya, tidak bisa digoncang oleh rakyatnya. Tetapi karena perbuatannya sendiri dengan OTT, maka dia tidak dapat bertahan di dalam posisi. Khamenei, dia mau bertahan dengan membuat rakyatnya atau menderita, membuat rakyatnya sengsara, dan bahkan saat ini membunuh rakyatnya sendiri hanya untuk bisa bertahan. Tapi bertahan yang seperti ini bukanlah bertahan yang dikehendaki oleh Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya mengajukan pertanyaan yang mungkin akan menyegarkan kita, merefresh kita untuk bisa menjawab apa yang dikatakan firman Allah dari pembacaan yang sudah kita lakukan. Inti-inti yang sudah kita terima untuk bisa hidup bertahan
di dalam terang dan kebenaran, untuk bisa bertahan di dalam kesuciannya dan ketaatannya, untuk bisa bertahan, untuk terus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Tentu tidak mudah. Kalau mungkin semua berjalan, everything is okay, segala sesuatu baik, mungkin kita dengan legowo, dengan senang hati. Tapi bagaimana saat-saat sulit? Bagaimana saat-saat sengsara? Bagaimana saat-saat penderitaan? Bagaimana saat-saat penganiayaan? Apakah iman kita mampu bertahan untuk tetap mengatakan, Dia adalah Tuhanku, Juru Selamatku, Pembelaku, Penolongku? Tentu hanya kita yang dapat menjawab. Tapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, biar kita dapat bertahan di tengah situasi apapun dalam kehidupan kita, baik senang maupun susah. Karena ada orang tidak dapat bertahan dikala Tuhan memberikan yang terbaik kepada hidupnya. Keluarganya diberkati, ekonominya diberkati, usahanya diberkati, hidup selingkuh, istrinya ditinggalkan, hidup selingkuh dengan perempuan lain, sementara istrinya dibiarkannya menderita dan anak-anaknya. Kenapa? Enggak tahan menerima berkat Tuhan. Lupa bahwa harta itu amanat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan satu kali kelak. Bertahan untuk hidup benar, bertahan untuk hidup suci, bukan sesuatu yang mudah. Bertahan dalam penderitaan bukan juga sesuatu yang mudah. Kita lihat ada banyak orang yang bunuh diri hari-hari ini. Mengapa? Ada yang karena sakit bunuh diri. Ada yang karena pacarnya, ditinggalkan pacarnya, bunuh diri. Karena hidupku sudah berakhir. Tanpa dia, aku tidak bisa hidup. Jangan lakukan. Kalau ada orang-orang yang berencana hal-hal yang seperti itu, jangan lakukan. Yesus mengasihi engkau. Yesus sangat cinta padamu. Dengarkan firman Allah ini supaya engkau dapat bertahan. Paulus di tengah-tengah penganiayaan, bayangkan 5 kali disesah. Setiap sesahan 39 kali tidak genap 40, karena mengatakan dia tidak layak seperti Yesus. Didera 3 kali, dilempari batu. Apakah dia putus asa? Tidak. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11 kemarin itu, saya lihat di YouTube saya ada 153 sampai hari ini. Keluar dari semuanya, persecution, affliction, what persecution I endure, and out of them the Lord delivered me. Jadi dia dapat keluar dari segala penderitaannya itu karena Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, aspek-aspek apa sajakah yang harus kita miliki agar kita dapat bertahan di tengah-tengah dunia semasa Tuhan masih menyampaikan atau meminjamkan napas hidup ini. Napas hidup ini bukan milik kita. Ketika Tuhan katakan, enough Simon, kembali, return to me, I will return to you. Wah, itu bagus ya. Kalau return to me, enter to the hell, wah, bahaya itu. Jangan sampai ya. Nah, pertanyaannya adalah, aspek-aspek apa sajakah yang harus kita miliki agar kita dapat bertahan? Aspek-aspek yang harus kita miliki agar kita dapat bertahan menurut Ibrani 11. Jadi saya tetap memagarinya dengan ayat yang kita baca tadi. Walaupun nanti ada ayat lain, tapi khusus pembahasan kita adalah ayat-ayat itu.
Menurut Ibrani 11 ayat 24, 29 dan Lukas 21 ayat 19 adalah yang pertama supaya kita dapat bertahan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Moses. Lihatlah apa yang dilakukan oleh si Musa itu. Yang pertama dikatakan dia memiliki iman, aspek iman. Dan ini adalah sesuatu bahan bakar dari hidup seseorang untuk dapat bertahan di tengah apapun itu, di tengah badai kah, di tengah kesenangan kah, di tengah penderitaan kah, di tengah sakit penyakit kah, di tengah situasi sulit kah, di tengah pengancaman kah. Dia dapat bertahan untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah, untuk tetap hidup benar di hadapan Allah, untuk tetap hidup kudus di hadapan Allah, untuk tetap taat kepada Allah, adalah imannya. Kita tahu, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau substance itu sebenarnya bahan. Jadi bahan untuk bertahan itu adalah iman. And the evidence of things not seen. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Makanya Musa dapat mengatakan bahwa dia sanggup meninggalkan kemegahan dunia. Dia sanggup meninggalkan kekayaan Mesir. Dia dapat lakukan itu karena apa? Dia bersama-sama dengan Tuhan. Iman membuat seseorang dapat bertahan. Kalau di ayat yang ke-6 kita lihat, tetapi tanpa iman tidak mungkin seseorang dibenarkan oleh Allah. Makanya kita masih ingat bagaimana seorang hakim yang lalim itu, yang tidak takut siapapun, yang tidak takut siapapun, baik itu manusia. Baik itu Tuhan. Dia tidak takut. Tetapi mari kita lihat perjalanan seorang janda yang mengharapkan pembelaan dari hakim ini. Dia tidak punya kekayaan. Dia tidak punya, kalau dikatakan tohi. Tohi itu adalah kemiskinan tingkat tinggi. Dia hanya bisa hidup karena bertahan. Karena hasil pemberian orang. Sangat melarat, sangat menderita. Makanya firman Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan merekalah yang punya kerajaan surga. Karena mereka dapat bertahan. Iman mereka dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan. Gampang? Enggaklah. Mudah? Enggaklah. Tapi saya yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi iman itu membuat orang berbalik kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu ada. Kalau udah sampai kepada kita percaya kepada Allah dengan sungguh, dengan benar dari hati kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah jatuh. Kita tidak akan pernah terkalahkan oleh dunia ini, oleh situasi dan kondisi kita.
kalaupun sampai jatuh 7 kali orang benar itu jatuh, tidak akan dibiarkannya tergeletak. Artinya apa? Tuhan menyadari bahwa kita ini manusia daging yang kadang-kala tidak dapat bertahan di tengah-tengah puncak kesukarannya, puncak kesulitannya, puncak penderitaan. Kadang-kala orang bisa jatuh. Tapi Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini senantiasa menjadi rima dalam hidup saya di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Bayangkan di tengah-tengah situasi COVID, kita nggak bisa usaha, lockdown, tidak bisa ibadah kumpul rame-rame. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, ada saja jalan Tuhan. Ada yang kirim dari Manado, ada yang kirim dari Jakarta, dan lain sebagainya. Dan termasuk teman-teman yang ada di sini, yang punya kelebihan. Tidak gampang untuk hidup bertahan. Tapi satu hal yang saya katakan, kalau engkau bertahan, itu sangat baik, sangat senang. Siapa yang senang? Tuhan. Engkau senang, Tuhan senang, kita senang, sama-sama senang, karena kita menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat karena imanlah Musa dapat bertahan untuk memegang kebenaran Kristus. Karena iman dia dapat melihat ada upahnya kalau dia bertahan. Seorang pekerja dapat upah. Berapa, Mas Andi, dalam satu hari kepala tukang? 150 100. Ya. Biasanya 150, Peladen 100 atau 125. Tuhan mengatakan, Musa melihat ada upah yang jauh dari sekedar upah yang ada. Dia melihat kekekalan. Dia melihat Tuhan itu. Itu sebabnya dia bertahan. Bahkan meninggalkan kesenangan Mesir. Kadangkala kesenangan Mesir ini membuat kita lupa daratan, ingat lautan. Ketika ombak datang, kita habis. Dan kita penting untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan. Iman itu akan mengakrabkan kita dengan Tuhan. Iman itu akan membuat kita membangun relationship kita dengan Tuhan. Iman itu akan menjaga kita bertahan di tengah-tengah badai. Iman itu akan membuat kita tetap bisa mengucap syukur di tengah sengsara, penderitaan, dan lain sebagainya. Indahnya orang-orang percaya yang memiliki iman. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Ibrani 11 ini, bagaimana pahlawan-pahlawan iman kita yang bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka memiliki Tuhan karena iman mereka. Mereka percaya pertolongan Tuhan karena iman mereka. Mereka percaya akan menikmati kebaikan Tuhan karena iman mereka.
Jadi hiduplah dengan imanmu untuk meraih masa depanmu. Bukan sekedar optimis, bukan. Bukan sekedar semangat, bukan. Tapi karena iman itu membuat pengharapan di dalam Tuhan. Tapi karena iman itu pula kita semangat. Karena iman itu pula kita dapat melakukan yang terbaik. Tadi pagi saya tidak ikut doa Zoom. Saya jam 5:15 setelah saya menyelesaikan khotbah saya, mencatat khotbah saya terus berdoa kepada Tuhan. Jam 5:45 saya bangunkan istri saya untuk dia doa Zoom. Saya bilang saya tidak bisa karena saya tidak tidur dan belum tidur. Izinkan saya tidur sampai 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan. 7 kurang 30 saya bangun. Saya menyelesaikan semua urusan yang saya tanggung jawab, mencuci kain saya. Dan selesai itu saya ke depan. Saya hanya berkata kepada Tuhan, tetap saya berikan kekuatan sehingga saya tetap punya spirit, tetap punya semangat dalam melayani Dia. Dan saya mendapatkannya. Yang kedua, dikatakan yang kedua aspek yang dimiliki oleh Musa adalah Kristus. Pertanyaan saya adalah, Kristus kan belum ada pada waktu itu. Kristus kan belum ada. Yang ada adalah Allah, Tuhan, Roh Kudus. Dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita mampu melihat yang tidak kelihatan, wow, luar biasa. Itu sebabnya Paulus mengatakan manusia jasmaniku boleh merosot dari sehari ke sehari, tapi manusia batiniaku terus meningkat, terus naik level sampai bertemu muka dengan muka. Kenapa? Dapat melihat yang tidak kelihatan. Kalau orang dapat melihat yang tidak kelihatan itu, kan masih jauh di masa Kristus. Sampai matinya pun dia tidak melihat Kristus. Tapi ketahuilah, sebagaimana Allah, Tuhan, Roh Kudus. Kalau di dalam perjanjian baru, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, dan kemudian Roh itu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kudus. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa karena Kristus itu dia merasa terhina, menikmati fasilitas Firaun, fasilitas sebagai mahkota kehidupannya di kerajaan, yang bisa-bisa menjadi pewaris. Tapi karena Kristus dia merasa malu untuk itu dan menganggap kekayaan Mesir itu nggak ada apa-apanya.
dibanding kekayaan Kristus. Makanya seringkali saya katakan hidup kita ini ya 70 tahun, 80 tahun masa-masa sukar. Tapi kita masih bisa melihat orang sampai hari ini yang usianya bisa di atas 140 tahun. Walaupun saya lihat kurusnya dia, ompong giginya semua, dan lain sebagainya. Ya sekarang di zaman canggih ini sebenarnya dia bisa punya gigi lagi kan gitu. Tapi dia tidak melakukannya itu. Dia menikmati keompongannya. Tapi yang mau saya bilang adalah sering saya bilang sama teman-teman saya minta 120 tahun. Jadi kalau mau 120 tahun, hidup taat kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan jangan lupa jalan seperti Musa jalan. Kamu ada-ada saja. Iya, Musa itu bisa panjang umur itu karena dia suka jalan di padang belantara. Kalau Tuhan suruh bergerak dia. Suruh Tuhan istirahat dia. Anak saya bilang, telepon ke rumah, Bapak olahraga enggak? Enggak, karena kemarin saya nebangi pohon orang. Jadi nanam pohon ubi yang dicabut orang, jadi saya potong-potong, saya tanam kembali. Karena saya berpikir saya akan bisa makan sayurnya gitu loh. Kalau nggak ditanam kan nggak bisa, jadi harus ditanam. Jadi walaupun nanti kadang-kala orang patahkan itu, orang apakan itu macam-macam. Tapi kalau saya, ya sudahlah, bilang apa. Saya kemarin mau ambil kates, hari apa itu ya, mau ambil katesnya hilang lagi. Jadi sudah saya bilang, saya ambil aja tuh Maya, nggak usah diambil. Tapi kadang-kala nggak usah diambil, tapi kalau dia hilang, dia cerewet gitu loh. Nggak minta apalah, inilah ini. Kok minta, kan kita nggak bukan pelit, ya tapi taulah minta lah ya, itu ibu-ibu. Tapi yang jelas kita tanam pasti dia menghasilkan sesuatu. Walaupun waktu apa dia mengatakan, sudah Pak tebang itu, saya bilang biarkan dia hidup. Iya tapi mengganggu apa? Ya kan nanti dia naik juga. Udah tinggi, biarkan. Apalagi sudah itulah yang itu lagi sudah keluar buahnya yang apa itu. Dan sudah berapa buah mau udah kelihatan kuning-kuning, mentes sedikit. Ya kalau enggak kita buka aja supaya jangan diambil orang, terserah saja sudah. Yang penting sudah saya bilang kita ambil, karena silap mata silap di sini gitu. Jadi kalau batu aja yang banyaknya begitu kita nggak tahu diambil orang, batu tempat apa gas saya nggak ada yang tahu, diangkat orang. Tapi lingkungan saya merasa mengatakan ini aman-aman saja gitu. Nah, jadi Kristus, Musa melihat Kristus. Dia dapat melihat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Itu sebabnya
ketika dia mampu melihat Kristus itu, dia mau tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena ujung dari segala sesuatu, ketika kita bertahan dalam kebenaran, dalam kekudusan dan ketaatan, kita akan mendapatkan kehidupan. Kalau bahasa Yunani bertahan itu pero. Pero itu berani memikul beban atau membawa beban. Ketika dia berani memikul atau membawa beban itu, maka tersedia apa yang disebut buah keberhasilan. Jadi kalau kita bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi, atau di tengah-tengah kenikmatan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, itu kita akan mendapatkan buah keberhasilan kita. Damainya, sukacitanya, pemeliharaannya, perlindungannya, kebaikannya, dan lain sebagainya. Tanpa meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, tanpa meninggalkan pujian kita dengan Tuhan, tanpa meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan sering saya katakan di setiap akhir khotbah saya di tengah malam atau sore hari, kalau mau tidur, jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Keyakinan kita teguh itu karena kita mau mendengar dari pengetahuan Kristus, yaitu firman-Nya. Kalau kita tidak mau mendengar, bagaimana kita memiliki pengetahuan Kristus? Bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Makanya firman Tuhan katakan bahwa hidup mati kita itu hanya sejerengkal dari mulut kita. Hati. Kita menolak Kristus, kita binasa. Kita menerima Kristus dan hidup dalam ketaatan dan hidup bertahan dalam situasi apapun, kita menerima kehidupan kekal, upah. Berapa lama sih kita harus bertahan sampai akhir hidup kita? Anak-anak muda bertahan untuk mau belajar terus, mengembangkan diri terus, itu sesuatu yang luar biasa. Saya sampai hari ini tidak lepas untuk terus menambah, membaca, karena ada satu hal yang saya tahu, walaupun saya seringkali lupa itu. Saya pernah membaca satu artikel, kalau kamu tidak mau pikun, sukalah membaca. Sukalah menyimpan sesuatu di dalam benakmu dan pikiranmu. Dan itu akan membuat engkau kuat. Makanya saya tambah bahasa saya dan kemudian saya memperkatakannya. Ode karpos tu pneumatos. Tetapi buah roh ialah estin, adalah agapi. Yang kita tahu agapi itu adalah hanya kasih. Agapi itu adalah kemurahan hati juga. Suka menjamu, sayang,
dan lain sebagainya. Hara. Hara itu joyfulness. Kesenangan, joy, kegembiraan, sukacita. Dan kalau dalam dia adalah sumber semangat kita. Ada iri, ada damai, ketenangan, dan lain sebagainya. Kalau nggak tenang kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ada makrotimia di situ. Makrotimia itu adalah kesabaran, long suffering. Di situ ada ketahanan di situ. Ada ketekunan di situ. Itu sebabnya ketika kata-kata ini bukan hanya sekedar satu kata yang ada tertulis, enggak. Ada agatosini di situ. Kebaikan. Kebajikan. Ada protes di situ. Ada kemurahan. Ada keadilan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya saya bilang untuk menjadi seorang penterjemah bahasa itu nggak gampang. Ada banyak unsur-unsur kata yang artinya, yang kadang-kadang harus dicari kemana. Ya kalau masih sinkron masih lumayan, tetapi kalau ada satu misalnya curse, berkat, kutuk, itu kan sudah jauh berbeda itu. Nah, ada apa di situ lagi? Ada pistis, ada kesetiaan, ada iman. Ada Aristoteles, ada engratio. Jadi, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu, Kristus itu memberikan yang terbaik, itu sebabnya Musa mengatakan aspek yang dimilikinya Kristus dan dia memiliki segala-galanya. Dapat bertahan, dia tekun dan lain sebagainya, walaupun kita tahu dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Oleh karena orang Israel yang tidak sungguh-sungguh mendukung dia. Dan pada akhirnya puncak emosinya yang saya bilang orang itu marah satu kali, marah sampai di klimaks. Nah, baru dia bisa turun lagi. Nanti begitu lagi naik. Karena kalau enggak, itu bisa stres dia. Nah, yang ketiga adalah aspek apa saja. Yang ketiga terakhir adalah berani. Bayangkan, dia nggak takut itu raja yang telah memberikan dia kehidupan. Tapi itu juga dari ibu bapaknya yang nggak takut kepada raja Firaun. Kenapa saya katakan usia kan harus dibunuh? Tapi dia kan, ibu bapaknya nggak membunuh, membiarkannya hidup sampai 3 bulan. Itu anak nggak bisa, orang yang punya anak nggak bisa membohongi bahwa apalagi bayi, dia akan bisa nangis dan lain sebagainya. Tapi karena iman ayah ibunya Musa, mengakibatkan dia bertahan untuk tidak menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Susah pasti, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk bisa melewati. Dan pada akhirnya Musa tumbuh menjadi dewasa. Dan iman yang dimiliki oleh ayahnya yang berani menembus kematian itu, pada akhirnya
walaupun dia masih kecil. Musa nggak tahu apa-apa itu. Musa tidak memiliki perasaan pada waktu itu. Ini ayah saya atau tidak tahu dia itu. Tapi apa yang ditanam oleh ayahnya. Makanya mau saya katakan kepada kita, firman Allah katakan, didiklah anakmu pada masa mudanya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Jadi dia berani menghadapi kesulitannya, berani menghadapi kesukarannya, berani meninggalkan kenikmatan dunia, kenikmatan Mesir, demi mendapat kebebasan yang sesungguhnya dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya bertahan di tengah-tengah dunia ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, kita wajib bertahan. Banyak anak yang dibully, akhirnya bunuh diri karena dia nggak tahan. Anak yang pas berulang tahun, gurunya sama murid-muridnya kemudian menuduh dia pencuri, pingsan, mati setelah berapa hari. Padahal itu hari sukacitanya. Makanya saya tidak pernah setuju dengan cara-cara yang memberi kejutan-kejutan yang tidak sesuai. Lebih baik kita berikan semangat, motivasi daripada kita harus meruntuhkan. Kita nggak tahu sampai di mana kekuatan jiwanya. Ada orang yang kuat, ada orang yang rapuh. Dan kita sebagai guru-guru, saya tidak pernah memperlakukan murid-murid saya seperti itu. Ulang tahun saya ucapkan ulang tahun, kalau saya tahu ulang tahun dia, saya doakan ya. Gitu. Saya tepuk-tepuk pundaknya, semangat terus, belajar terus. Kita encourage dia, kita berikan keberanian untuk menghadapi masa depan mereka. Kita berikan keberanian untuk mau terus belajar. Karena tidak banyak orang di tengah-tengah ketidakmampuannya sungguh-sungguh mau belajar. Ada seorang rektor universitas ternama di Amerika. Dia kulit hitam. Dia punya mimpi untuk memimpin. Itu dia ditertawai, diolok. Dikatakan, kamu anak orang miskin, kamu mau seperti apa? Pikir. Tapi justru saat ditantang seperti itu, dia semakin membara, bukan padam. Karena dia punya kekuatan. Dia mampu bertahan di tengah olokan. Dan dia terus belajar dan belajar. Dan pada akhirnya di usia muda, dia menjadi rektor di universitas itu. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita bertahan hidup di dalam Tuhan, hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan, bertahan untuk mencintai Tuhan, bertahan untuk hidup benar. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita bertahan, engkau memperoleh hidup masa kini, engkau mendapat pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Masa yang akan datang, engkau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah dengan iman bersama dengan Kristus. Dan juga mau saya katakan, hiduplah berani menghadapi kehidupan ini. Ada orang berani mati tapi takut hidup. Dia akhirnya bunuh diri, ngebom orang. Dia berani mati tapi tidak berani hidup. Sampai akhirnya dia rela bunuh diri karena hanya berani mati tapi tidak berani hidup. Kalau kita berani hidup, tidak takut
takut mati. Artinya bahwa ketika kita menghadapi kehidupan ini memang kita berani karena ada dasarnya, Tuhan ada. Kita tidak takut mati karena apa? Ketika kita mati mengakhiri, kita dapat upah di surga sana. Dan itu bedanya kita dengan orang-orang lain. Karena kita percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik. Dengan bertahan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, selalu bagi kita semua. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, semoga kata bertahan ini menjadi rima dalam setiap kami, menjadi penyataan Tuhan yang membuat kami akan bisa berkata seperti Paulus, keluar dari semuanya itu karena Tuhan yang melepaskan aku. Segala perkara ketika masih berlangsung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami punya yang terbaik dari Tuhan. Kami punya Tuhan yang senantiasa mau menjaga kami. Cuma Tuhan berkata, bertahanlah. Kami sudah melihat bagaimana Musa bisa bertahan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kepemimpinannya. Karena imannya, karena dia mampu melihat yang tidak kelihatan, yaitu Kristus. Dan juga Tuhan Bapa di surga, dia berani untuk melangkahkan kakinya, bertindak. Terima kasih. Biarlah umat-Mu diberkati, mereka yang di luar sana yang mendengarkan juga diberkati, dan kiranya Tuhan menolong semuanya. Terpujilah Engkau. Pemimpin dan negara kami, bangsa kami ini diberkati. Jangan lagi ada orang-orang yang ketangkap oleh karena melakukan korupsi. Jangan lagi ada pemimpin-pemimpin yang arogan. Kami rindu ada pemimpin yang luar biasa. Kami tahu bahwa pemimpin yang hebat itu adalah bagaimana dia memperlakukan orang yang paling miskin. Ketika dia mampu memperlakukan orang miskin itu sebagai orang yang mendapat pertolongan seperti Yesus. Kami adalah orang yang tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan layakkan kami untuk memasuki kebaikan kemurahan kasih dan pemimpin yang baik itu. Kami tahu Tuhan Bapa di surga adalah karena memiliki hubungan takut, hubungan dengan Engkau, takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan presiden kami berdoa agar kiranya presiden kami diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini Tuhan. Dan BG yang gratis katanya telah membawa tidak sedikit orang di tengah-tengah di mana masyarakat AMBG itu ada. Karena yang mendapatkan adalah orang-orang yang terdekat dengan pemegang kekuasaan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kami berdoa dan berharap kepada Tuhan. Pemerintah kami mampu menolong rakyat. Kami bukan orang miskin. Resources kami cukup kaya. Tapi yang membuat kami miskin, pajak ini, pajak itu, dan lain sebagainya. Belum lagi hak-hak yang tidak terpenuhi. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami ini, kami berdoa sehingga presiden kami mengambil kebijakan yang pro kepada rakyat, bukan kepada konglomerat, bukan pula kepada para elit-elit politik, tapi sungguh-sungguh dikelola dengan keterbukaan. Ada seorang yang sampai memiliki 48 dapur umum karena dia anak seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh. Bukan sesuatu yang salah.
yang tadi janjinya adalah memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Tetapi apapun itu Tuhan, kami tahu bahwa dalam segala setiap keputusan, jatuh bangunnya pasti ada. Kami berharap dan kami berdoa, sehingga kebijakan-kebijakan ke depan adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga dapat menumbuh kembangkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga berdoa agar kiranya kekuatan yang daripada Tuhan menyertai Presiden kami dan Wakil Presiden, para menteri, sehingga mereka betul-betul dapat menumbuh kembangkan ekonomi kami. Walaupun karena jeritan-jeritan yang kami katakan di YouTube kami Bapa di Surga, ada juga hal yang berkata bahwa kesulitan untuk menerima pinjaman di KUR. Tapi kemarin saya akan mendengarkan bagaimana KUR tidak perlu anggunan. Tapi apakah itu benar? Kami pun belum tahu. Tapi kiranya para UKM-UKM yang membutuhkan dana, mereka bisa mendapatkan. Karena ada banyak mereka meminjam dari koperasi, dari pinjaman online yang mengakibatkan mereka semakin terjepit. Kami butuh orang-orang hebat yang betul-betul mengejawantahkan kebijakan itu sampai ke akar rumput. Pejabat-pejabat yang ada di bank-bank dikontrol dengan baik, sehingga Tuhan Bapa di Surga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat masif nantinya. Kalau kami mendengar bagaimana Vietnam, sekalipun di sana ada banyak korupsinya juga Tuhan, tapi para pemimpinnya masih mau memperhatikan rakyatnya. Mereka yang meminjam hanya diberikan bunga 1,2%. Dan di bangsa kami, wow, jangan sampai 1, 2, 3, 4. Di atas itu Tuhan. Sehingga mempersulit UKM-UKM untuk mengembangkan usaha mereka. Tapi apapun, sebagai anak bangsa kami berdoa, sebagai hamba Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami, supaya bangsa kami diberkati, pemimpin kami diberkati, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati, semua umat diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semuanya menikmati apa yang disebut kepada tujuan emas kami, Indonesia emas. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong sehingga semua para aparatur negara dapat menyengkronkan diri untuk saling dukung-mendukung, baik antara gubernur, bupati, dan wali kota, ataupun antara bupati atau wali kota dengan camat, lurah, RT, RW, semua bersinergi hingga membawa dampak yang sangat signifikan. Kami sudah melihat bagaimana Om Deddy yang memberikan pola di mana di tengah-tengah rumahnya yang ada di tengah sawah itu bisa menjadi income bagi masyarakat karena ditata begitu rupa dan dibuat hal-hal yang sangat menarik, dan kemudian setiap kali orang datang ke sana akan membelanjakan uang mereka. Bukan hanya itu Bapa di surga, mereka menikmati baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsep yang dimiliki oleh pemimpin yang luar biasa ini. Kami berdoa dan berharap Tuhan mengatakan supaya kami tidak malu meniru. Paulus mengatakan, tirulah aku, ikuti teladanku. Ada pemimpin yang hebat. Biarlah para pemimpin kami tidak alergi untuk bisa meniru yang baik, untuk membawa perkembangan di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hanya ada 38 gubernur. Ada beberapa gubernur yang sudah melakukan yang terbaik di daerahnya. Tapi yang lain kami belum mendengar sepak terjangnya. Biarlah Tuhan
mau meniru apa yang baik. Bukan justru mereka menyikut. Mereka saling karena ketidakmampuan menyikut sana di sini, yang pada akhirnya dirujak oleh para netizen 62. Kami tahu netizen 62 itu galak-galak Tuhan. Tapi apapun itu, kami hanya ingin mendoakan para pemimpin kami supaya mereka mau berbuat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Tidak takut turun ke bawah, tidak takut turun melaksanakan tugasnya. Kami melihat bagaimana seorang gubernur, Shirley Zohanda, ketika dia meminta data untuk memeriksa jalan-jalan di seluruh Maluku, PU meminta 1,7 miliar. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan pada akhirnya Ibu Shirley melakukan melalui medsosnya sendiri, dalam waktu singkat, tanpa mengeluarkan dana, mendapat informasi jalan-jalan yang rusak di seluruh Maluku. Hampir 300-an itu Tuhan. Dan itu mulai direncanakan pembangunan bertahap dan lain sebagainya. Dan kami percaya kalau itu diberikan 1,7 miliar, itu tidak akan pernah cukup. Karena inilah alasan penginapan, alasan pelayaran dan lain sebagainya. Mental kami tidak punya kreativitas. Mental tidak mau bekerja dengan keras. Tuhan, mohon kepada Tuhan, para pemimpin kami, mereka digaji atas pajak-pajak yang diambil dari rakyat. Dan sudah seharusnya mereka memberikan yang terbaik terhadap rakyat, bukan arogan. Dan kami bersyukur ada seorang pemimpin yang melayani, mau melayani. Maaf, bukan. Kalau saat ini kami katakan tidak lagi seorang, tetapi ada beberapa orang pemimpin yang sungguh-sungguh rela melayani rakyatnya, bahkan rela mengeluarkan dari koceknya sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mampu mendatangi engkau. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat engkau percaya, Dia mampu numpangkan tangan bagimu. Dan mari kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh biluris dan kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada buat pertolongan. Bagi mereka yang kena bencana, masalah dan kesulitan, engkau berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Semoga Tuhan, mereka datang kepadamu dan engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Pertolongan apa yang mereka butuhkan, jawaban-jawaban dalam setiap persoalan mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Anak-anakmu keluar masuk mereka diberkati, yang studi Tuhan tolong orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Semua kami keluar masuk kami diberkati, dan mereka-mereka yang mendengarkan kami, yang dengan setia mau mendengar, Tuhan tolong juga mereka tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, dan semua umat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang, terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang terus menguatkan, menghibur, menolong, dan memberikan yang terbaik yang kau butuhkan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kepada para pendengar kami yang mau berdonasi, ada nomor donasi di bawah. Kalau Anda berdonasi, tolong dikirimkan bukti transfer. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala kebaikan-kebaikan Anda, pertolongan Anda, kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan.